Jadi pohon sudah. Gak enak adik-adik. Jadi apa lagi ya? Oh iya, jadi pohon kan gak bisa terbang. Sekarang aku mau jadi bola. Yes, aku mau jadi bola. Biar bisa terbang tinggi, biar bisa terbang kemana-mana. Aku mau jadi bola. Yes, sekarang aku sudah jadi bola. Loh, kok bolanya? Ini apa ini? Ini kan jeruk. Bulatnya sama sih. Cuma kan jeruk berat, ditendang nggak bisa terbang dong. Aduh, pasti aku salah jurus tadi adik-adik. Tadi tangan mana dulu ya? Oh, mungkin ke depan. Aku ulangin jurusnya. Udah lama nih nggak olahraga, liburan di rumah, diem aja nih, badannya pegel. Kita mau olahraga Kak Karen. Tapi olahraga apa ya Kak? Lihat, ada bola. Pas banget nih Kak Karen sama Kak Caca udah pakai baju bola. Sekarang berarti kita main sepak bola Kak Karen. Aku duluan ya, aku tendang bolanya ya. Habis itu Kak Karen. Aku siap-siap dulu. Aku mau nendang bolanya. 1, 2. Wow! Kok bunyi Kak Karen? Coba Kak Karen. Bunyi lagi nggak? Iya, coba tendang. 1, 2. Jangan tendang lagi. Kok jangan tendang? Coba lagi Kak Karen. 1, 2. Jangan tendang lagi. Kok bunyi? Hah? Bolanya? Aku. Kak Sani ya? Iya. Kak Sani ngapain jadi bola? Tara, aku ingin coba ngerasain jadi bola. Sebetulnya aku ingin melayang, terbang-terbang gitu seperti bola. Cuma aku lupa. Kalau melayang kan harus ditendang dulu. Ditendang ternyata sakit, Kak. Nggak enak ya jadi bola. Iya. Aduh. Kalau gitu, kita mau olahraga bareng adik-adik aja. Kak Sani Olahraga mau ikut? bareng adik-adik? Mau dong. Yuk. Adik-adik udah pada siap ya Kak? Udah siap. Kak Sani, Ya. olahraga yang pakai kaki kan tadi ada sepak bola. Ada sepak Tapi bola. kalau anak Tuhan, kakinya buat apa? Kakinya buat berjalan menuruti firman Tuhan, Kak. Menuruti firman Tuhan. Iya. Kalau nurut firman Tuhan, kita bisa ngalahin siapa sih Kak? Kita bisa ngalahin musuh kita, yaitu iblis. Iblis. Nah, adik-adik mau ngalahin iblis? Wow, semua mau tuh Kak. Kak. Langsung tuh pada adik-adik pada bangkit berdiri. Bangkit berdiri. Kita mau nyanyi lagu Bangkit Kak. Kita mau nyanyi lagu Bangkit. Dari jongkok ya Kak ya. Favorit kita semua. Iya. Dari jongkok. Oke, Adik-adik siap. Dua, bangkit. Bangkit. Serukan nama Yesus. Maju Kak. Maju. Nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, Kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Dari bawah lagi Kak. Dari bawah lagi, loncat yang tinggi. Bangkit. Serukan nama Yesus. Maju. Nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, Kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Nama Yesus, nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus lagi Kak. Nama Yesus, menara
menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Sekali lagi, nama Yesus, Kak. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Jadi kalau kita nurut berjalan dalam Tuhan, kita bisa ngalahin iblis ya Kak ya. Kak. Wah, akhirnya kita bisa ngalahin iblis dengan kuasa Betul. Tuhan. Sebelum kita lanjut nyanyi lagi, Kak, kita Iya. mau berdoa dulu. Oh ya, betul-betul. Kita mau undang Tuhan Yesus. Undang Tuhan Yesus, biar Roh Kudus hadir di tengah-tengah kita ya Kak ya. Dalam kebaktian hari ini. Oke Kak. Kita mau nyanyi Jesus Love Me. Adik-adik siapin sikap doa yang baik. Kita nyanyi Jesus Love Me. Jesus love me. Sikap doa yang baik. Jesus love me, this I know. Jesus love me, this I know. For the Bible tells me so. Little one to him belong. They are weak, but he is strong. Yes, Jesus love me. Yes, Jesus love me. Yes, Jesus love me. The Bible tells me so. Jesus love me. Jesus love me, this I know. For the Bible tells me so. Little one to him belong. They are weak, but he is strong. Yes, Jesus love me. Yes, Jesus love me. Yes, Jesus love me. The Bible tells me so. Yes, Jesus love me. Yes, Jesus love me. Yes, Jesus love me. Yes, Jesus love me. The Bible tells me so. Lipat tangannya, tutup matanya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami punya Tuhan Kami punya Tuhan yang penuh kuasa yang penuh kuasa dan juga setia mengiring kami, anak-anakmu. anak-anakmu. Kami juga rindu setia untuk beribadah kepada Tuhan. Terimalah Tuhan puji-pujian yang kami naikkan. Kami percaya Tuhan hadir dan bersuka atas pujian kami. Kami siap memuji, memuliakan namamu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Wah, kita sudah
minta pimpinan Roh Kudus, Ya, Kak. Kak Sani. Pasti adik-adik juga makin semangat. Semangat. Karena apa yang kita lakukan tidak pernah sia-sia. Sia-sia, Kak Iya, Kak Caca. Nah, kita mau memuji bahwa kita bersyukur nih, Kak, Ya. diberi tangan, Tangan, kaki, dan juga anggota tubuh kita ini Untuk apa nih, Kak, semua? untuk mempermuliakan nama Tuhan, untuk Kak. mempermuliakan nama Kira-kira Tuhan. caranya gimana ya, Kak Caca? Kalau mulut buat muji Tuhan, Kak. Iya, betul. Kalau tangan Tangan untuk mengerjakan pekerjaan Tuhan, mengerjakan aktivitas. Kalau kaki ini, Kalau kaki tadi nggak boleh buat tendang-tendang, Kak. tendang bola boleh, tendang orang nggak boleh, Iya, Kak. iya, tadi ada orangnya, soalnya Iya. bolanya ya. Kalau bola beneran boleh, Nggak adik-adik. apa-apa. Kalau kaki buat apa nih, Kak? Kaki untuk berjalan dalam kebenaran firman Oh, Tuhan. ikutin perintah Tuhan Perintah ya, Kak? Tuhan. Nanti perintah Tuhan disampaikan sama Kak Sarah ya, Kak, Oh ya. iya, penasaran Adik-adik nih. dengerin, pasti penasaran. Kalau adik-adik kita melakukan perintah-perintah terus, hadiahnya apa sih, Kak? Oh, hadiahnya banyak, Kak Sani. Kita kan semangat kalau dikasih hadiah kan ya, adik-adik. Kalau hadiah dari Tuhan itu besar. Contohnya ya, Kak Sani. Contohnya Perlindungan Tuhan. perlindungan Dipelihara Tuhan. Tuhan. Dipelihara Tuhan. Iya, coba Kak Sani. Kak Sani punya anak kan? Punya? Kak Sani jagain terus? Tiap Nggak hari? bisa Oh, kan, Kak. Kan kerja juga. siapa coba yang jagain, Kak Sani? Oh, jadi itu artinya Iya. kita disertai, dilindungi itu di mana aja. Di mana Tuhan aja. jagai kita. Betul, Kak Sani. Asik. Jadi kita melakukan firman Tuhan, upahnya besar, Besar. sekali ya. Aku mau sih Mau, Kak terus Sani? melakukan firman Tuhan. Ada lagunya ini. Ada lagunya. Tuh, Ada. adik-adik juga mau, Kak. Lagunya udah lama sih, Kak, nggak dinyanyiin. Kita Adik-adik- inget-inget sama-sama ya. Kalau adik-adik dia nggak bisa Oh, lupa, Kak. nggak bisa lupa ya? Ingatannya masih bagus. Sip, sip. Makanannya aja makanan sehat. Kalau gitu nyanyi judulnya apa, Kak? Tanganku kerja buat Tuhan. Oke, bangkit berdiri ya, Kak. Bangkit berdiri adik-adik. Tanganku kerja buat Tuhan, mulutku memuji namanya, kakiku berjalan cari jiwa, upahku besar di surga. Tanganku kerja buat Tuhan, mulutku memuji namanya, kakiku berjalan cari jiwa, upahku besar di surga. Tanganku kerja buat Tuhan, mulutku muji namanya, kakiku berjalan cari jiwa, upahku besar di surga. Wah, seneng ya kalau kita tahu bahwa kalau apa yang kita lakukan, ibadah, melayani Tuhan, itu upahnya besar, Kak Besar. Caca. Jadi semangat untuk melayani Semangat. Tuhan. Dan juga kita mau mendengarkan firman Firman Tuhan. Tuhan. Untuk itu kita harus sikap doa yang baik, minta tuntunan pimpinan Roh Kudus agar kita ngerti dan menerima, merenungkan dan melakukannya. Adik-adik Oke. siap terima firman Tuhan? Siap, Kak. Yuk kita siapkan hati kita melalui pujian, firman-Mu pelita bagi kakiku. Firman-Mu, firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu, firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku
asal kau di dekatku, bersertaku selamanya. Firman-Mu kita bagi kakiku, terang bagi jalan. Sekali lagi, waktuku bimbang, waktuku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah kau di sisiku, dan takkan ku takut asal kau di dekatku, bersertaku selamanya. Firman-Mu kita bagi kakiku, terang bagi jalan. Terang bagi jalanku, terang bagi jalan. Sekali lagi, terang bagi jalan, terang bagi jalanku. Adik-adik tutup matanya, lipat tangannya, ikuti Kak Caca berdoa. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, terima kasih telah memimpin kami dalam dalam puji-pujian. puji-pujian. Tuhan, sekarang kami mau duduk diam, mendengarkan firman-Mu. Tuhan, Engkau yang tanamkan firman-Mu di dalam hati kami, agar kami dapat melakukan seluruh perintah-Mu. Tuhan, Engkau juga yang menyertai Kak Sarah yang akan menyampaikan firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Wah, Kak Sarah udah datang belum? Udah Kak, udah ya? siap. Gimana ya Kak Sarah ya? Kak Sarah Kita udah panggil nyiapin aja yang deh. seru ya. Yuk kita nonton aja. Yuk, kita nonton aja ya. Ya. Yuk, ayo Kak Karen. Halo adik-adik, ketemu lagi dengan Kak Sarah. Adik-adik, semuanya sudah siap dengar firman belum? Coba Kak Sarah lihat. Wah, hebat, semuanya sudah siap dengar firman. Tapi firman bulan ini tuh spesial loh, karena kita membahas tentang anggota tubuh kita. Nah, coba ya kita ingat-ingat lagi. Waktu minggu-minggu pertama, ayo kita membahas tentang mata dan telinga kita. Dipakai untuk apa ya? Ada ingat gak? Nah, mata dan telinga kita harus dipakai untuk fokus mendengarkan firman Tuhan. Jangan seperti Eutikus yang waktu dengar firman malah ngantuk, terus jatuh deh. Nah, jadi mata dan telinga kita harus dipakai untuk fokus mendengarkan firman Tuhan. Lalu ada tentang Simei. Ayo, masih ingat nggak? Iya, Simei menggunakan mulutnya untuk menjelek-jelekan Daud. Nah, Tuhan nggak suka adik-adik. Mulut kita itu harus dipakai untuk memberkati orang lain, juga untuk memuji nama Tuhan. Jadi jangan seperti Simei yang mulutnya digunakan untuk menjelek-jelekan orang. Lalu nih, baru minggu kemarin, ayo nih, tentang apa? Iya, tentang tangan kita. Tangan kita harus digunakan untuk apa? Iya, menolong orang lain. Jangan seperti Raja Saul yang ingin membunuh Daud dengan tangannya sendiri. Tidak boleh, Tuhan tidak suka. Tapi tangan kita harus digunakan untuk menolong orang lain. Nah, hari ini Kak Sarah mau membahas satu anggota tubuh lagi. Ayo, ada yang tahu nggak kira-kira apa? Coba nih, kalau tadi adik-adik dengar pujian Kak Caca, Kak Sani, dan Kak Karen, main apa yang mereka tadi? Iya, mereka main bola. Main bola pakai apa ya? Pakai apa? Iya, pakai kaki. Nah, hari ini Kak Sarah mau membahas tentang kaki.
Tapi emangnya kaki bisa dipakai untuk memuliakan Tuhan ya? Bisa nggak sih kan kaki cuma buat berjalan? Nah, adik-adik dengar ya ceritanya. Yuk, Kak Sarah memulai firman, adik-adik semuanya duduk yang manis. Nah, adik-adik, pada suatu hari ada 2 orang murid Tuhan Yesus yang bernama Petrus dan Yohanes. Mereka sedang pergi ke Yerusalem untuk beribadah di Bait Allah. Nah, ketika mereka sampai di gerbang Bait Allah yang bernama Gerbang Indah, mereka mendengar suara. Nih, coba adik-adik dengar. Suara apa ya? Sekali lagi nih. Wah, ada suara orang yang meminta-minta. Siapa ya orang ini? Kenapa ya dia meminta-minta? Ternyata orang ini adalah seorang laki-laki yang sudah lumpuh sejak lahir, adik-adik. Jadi orang ini nggak bisa berjalan. Karena dia nggak bisa berjalan, dia juga nggak bisa bekerja. Jadi dia cuma setiap hari digotong oleh anggota keluarganya yang lain untuk diletakkan di depan gerbang indah untuk meminta-minta kepada orang yang lewat di gerbang indah. Nah, ketika Petrus dan Yohanes tiba di gerbang indah, orang lumpuh ini juga meminta sedekah kepada Petrus dan Yohanes. Nah, tapi adik-adik, ketika Petrus dan Yohanes mendengar orang lumpuh ini meminta-minta kepada mereka, Petrus mendekati orang lumpuh tersebut dan menyuruhnya untuk menatap Petrus. Karena Petrus akan memberikan sesuatu yang lebih berharga daripada sekedar uang, daripada sekedar emas dan perak. Wah, apa ya yang jauh lebih berharga daripada uang, daripada emas dan perak? Nah, adik-adik penasaran nggak? Mau tahu? Yuk kita tonton dramanya sama-sama. Yohanes, ya lihat, kita sudah dekat dengan pintu gerbang indah. Betul, sebentar lagi kita akan sampai. Iya, puji Tuhan, Tuhan menyertai kita hingga saat ini. Petrus, Ya, sebentar. Kamu dengar gak? Sepertinya ada suara orang yang meminta-minta. iya, betul. Di arah dekat gerbang indah pastinya. Oh. Yuk kita lanjutkan perjalanan Baik, kita. kita menuju ke sana. Baik. Minta sedekahnya, Pak. Pak, minta sedekah, Pak. Petrus, Ya. sepertinya Pak, orang minta, yang Pak. meminta-minta tadi itu Pak, adalah minta orang ini. sedekahnya, Pak. Betul Yohanes. Pak, minta sedekahnya. Bapak, lihatlah padaku. Emas dan perak tidak ada padaku. Tetapi apa yang aku punya akan aku berikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus, orang Nazaret itu, berjalanlah. Berjalan. Aku mintanya sedekah, kok disuruh jalan? Percayalah, bangunlah dan berjalanlah. Oke, Pak, saya coba. Ya, bangunlah. Loh? Kok Berdirilah tegap. saya kuat berdiri? Ya, dan berjalanlah. Saya bisa jalan. Ya, Bisa lompat juga. ya. Aku bisa Puji jalan. Tuhan. Puji Tuhan. Tuhan Yesus sudah menyembuhkannya. Betul. Wah, kalau gitu aku juga mau ikut Pak Petrus, Pak Yohanes untuk mengikut Tuhan Yesus juga. Baiklah, kita akan beribadah bersama-sama ke dalam bait Allah. Ayo, Ayo, kita ayo, segera ayo, ke bait Pak. Allah. Baik, Ayo, Yohanes. Ayo. Ayo. Wah, ikut Tuhan Yesus nih. Tunggu Pak, tunggu. Nah, adik-adik tadi udah nonton kan dramanya? Nah, apa ya yang jauh lebih berharga daripada emas dan perak? Yuk, kita ulangi sambil kita baca di Alkitab. Siapin Alkitabnya. Kita baca di Kisah Rasul 3 ayat 6. Kisah Rasul 3 ayat 6. Kita baca sama-sama ya. Tetapi Petrus berkata, emas dan perak tidak ada padaku. Tetapi apa yang kupunyai, kuberikan kepadamu.
demi nama Yesus Kristus, orang Nazaret itu, berjalanlah. Nah, adik-adik, yang jauh lebih berharga daripada emas dan perak adalah nama Yesus yang membawa kesembuhan bagi orang lumpuh tersebut. Orang lumpuh yang tadinya tidak bisa berjalan, hanya bisa duduk meminta-minta. Dengan nama Tuhan Yesus, Petrus memberikan dia kesembuhan. Wah, tadinya orang lumpuh ini bingung. Apa ya? Kenapa aku cuma disuruh berjalan? Padahal kan aku lumpuh sejak lahir nih. Aku nggak bisa menggerakkan kakiku aja, aku nggak bisa. Tapi kenapa aku malah disuruh berjalan? Nah, tapi ketika Petrus menolong orang lumpuh tersebut untuk berdiri, kakinya tiba-tiba menjadi kuat. Nah, dia bisa gerakin kakinya, dia bisa berjalan, bahkan dia bisa melompat ke gilangan. Nah, adik-adik, orang lumpuh ini bersyukur pada Tuhan karena kakinya sudah disembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Wah, hebat ya Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, setelah itu orang lumpuh ini kemana ya? Apa dia tetap di depan bait Allah meminta-minta? Atau dia pergi ke tempat lain? Orang lumpuh ini ternyata mengikut Petrus dan Yohanes masuk ke dalam bait Allah untuk mengucap syukur kepada Tuhan. Dia nggak lupa Tuhan yang sudah menyembuhkan dia. Dia tetap setia mengikut Tuhan, masuk ke dalam bait Allah untuk memuji nama Tuhan. Dan nggak cuma itu adik-adik, orang lumpuh ini juga terus mengikuti Petrus dan Yohanes kemanapun mereka pergi. Karena orang lumpuh ini ingin mendengarkan firman Tuhan lebih lagi. Nah, adik-adik, jadi setiap anggota tubuh kita, mata, telinga, tangan, dan kaki bisa dipakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Terlebih adik-adik, kalau adik-adik ingat ya, misalnya adik-adik ditolong Tuhan. Adik-adik sedang kesulitan nih, adik-adik tolong Tuhan. Nah, adik-adik nggak boleh lupa sama Tuhan. Harus tetap setia mengikut Tuhan, menggunakan kaki kita untuk berjalan mengikuti Tuhan. Nah, misalnya juga nih, waktu jamnya kebaktian online, adik-adik tadinya masih di luar rumah, masih main-main. Kalau udah waktunya jam kebaktian online, mama papanya udah setelin. Nah, adik-adik harus berjalan menggunakan kaki. Kita mau melangkah untuk mengikuti kebaktian online. Jadi setiap anggota tubuh kita semuanya memuliakan Tuhan. Nah, sampai di sini dulu firman dari Kak Sarah. Yuk semuanya, adik-adik yang mau tetap setia mengikut Tuhan, semuanya bangkit berdiri, kita mau berdoa. Yuk, tutup matanya, lipat tangannya, ikuti Kak Sarah berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Tuhan, ajar kami untuk tetap setia, melangkah, mengikut Engkau. Terlebih, pakailah seluruh hidup kami sebagai alat untuk kemuliaan nama-Mu. Tanamkan firman ini di dalam hati kami. Dan sebentar kami mau aktivitas. Tuhan pimpin dan sertai. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, kami berterima kasih. Halo adik-adik, gimana tadi? Udah dengerin firman Tuhan? Bagus, Kak Rahel percaya adik-adik pasti perhatiin bener-bener. Tapi ingat, nggak boleh cuma diperhatiin, tapi dilakukan. Nah sekarang saatnya tulis-tulis. Siapkan buku, siapkan bolpennya ya. Sudah siap? Sudah?
Oke. Langsung tulis tanggal. Hari ini tanggal 27. Salah. 27 Juni 2021. Udah? 27 Juni 2021. Udah? Temanya anggota tubuh. Wah, anggota tubuh apa nih hari ini? Hari ini kasih dalam kurung kaki. Ya, dalam kurung kaki. Udah belum? Sudah. Cepet ya nulisnya ya. Terus judulnya, orang lumpuh di gerbang indah. Sudah? Judulnya, orang lumpuh di gerbang indah. Sudah? Sudah? Oke, lanjut. Bahannya ada di Kisah Para Rasul 3 ayat 1 sampai 11. Ya, nih, tulis. Udah belum? Ayo. Sudah? Lanjut lagi. Tujuannya apa hari ini? Tujuannya mengajar anak untuk setia mengikuti Tuhan. Sudah? Tujuannya mengajar anak untuk setia mengikuti Tuhan. Sudah? Lanjut lagi. Kita mau ayat Mas. Ayat Mas, buka Alkitabnya. Ya. Buka Alkitabnya. Di mana, Kak? Di sini nih. Sudah belum? Mazmur 17 ayat 5. Sudah. Yang kelas kecil minta tolong sama mama papanya. Udah belum? Mazmur 17 ayat 5. Ya. Langkahku tetap mengikuti jejakmu. Kakiku tidak goyah. Udah belum? Ayo. Udah. Ulangin lagi ya. Mazmur 17 ayat 5. Langkahku tetap mengikuti jejakmu. Kakiku tidak goyah. Sudah? Hafalin ya. Lanjut lagi, kita mau aktivitas. Ya, kita lanjut aktivitas. Alkitabnya kita tutup dulu ya. Oke, saatnya aktivitas. Kak Rahel punya kardus bekas itu air mineral. Nah, Kak Rahel mau memanfaatkan barang bekas, tapi jadinya, ini kardus ini adik-adik tugasnya dipotong sebelah sini. Kita mau ambil yang besar. Satu sama sebelahnya adik-adik potong cuma segini ya. Ini yang dibuang. Nah, setelah itu nanti kalau udah dipotong jadinya begini. Jadinya ada 2. Ini ukurannya 25. Nah, yang ini Kak Rahel dapatnya berapa ya? Kurang lebih 35. Jadi di sini 5 cm Kak Rahel ambil. Setelah itu, nah, ini ya. Setelah itu adik-adik tugasnya kasih lem. Ini lem tembak, atau kalau takut pakai lem tembak double tip juga boleh, atau lem kertas yang lain boleh. Sebelah sini dilem, sama sini dilem, sini juga dilem. Setelah itu adik-adik tempel. Nah, setelah itu jadi begini.
kalau sudah tempel, ini boleh dilubangin, boleh enggak ya adik-adik. Nah setelah itu nanti jadinya begini. Tapi ini Kak Rahel sudah hias. Adik-adik setelah nempel tadi, tugas adik-adik menghias. Nih, Kak Rahel di sini menghias pakai kertas, pakai kain flanel, pakai mote dan pakai renda. Adik-adik terserah mau pakai spidol, mau diwarnain atau mau pakai pita, boleh adik-adik. Terserah adik-adik. Adik-adik berkreasi, tunjukkan kemampuan adik-adik. Nah setelah jadi, adik-adik boleh nempel. Nih ayatnya taruh sini. Ayatnya taruh sini. Nggak harus lurus ayatnya, boleh miring. Wah, Rara, ini jadinya. Tugas adik-adik menghias ya. Menghias. Wah kalau udah jadi, adik-adik jangan lupa tag di Instagram ya. Kak Rahel tungguin hasilnya. Adik-adik pasti hasilnya bagus-bagus ya. Oke Rara, sampai jumpa. Kak Rahel tunggu hasilnya. Oke, bye-bye adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.